Monggo Ustaz Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah kajian Islam online yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, malam yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama bertatap muka walaupun secara virtual ini. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kajian Islam online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemateri kita malam ini Ustadz Syamsuri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya terdengar jelas nggak Ustadz? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah para jamaah sekalian, Ustadz Syamsuri pemateri kita sudah bergabung. Ya, mari untuk mengawali acara pada malam hari ini, mari kita sama-sama buka dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah tadi menjadikan Allah memberikan ridha dan keberkahan pada acara kita yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Amin. Baiklah, menginjak acara yang berikutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adinda Ustadz Fatih Al-Hafidh. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Jazakallah kepada Ustaz Zikri, maaf tadi. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan juga yang membacanya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah, kajian online pada malam hari ini, mari kita sama-sama mengkhusyukkan hati lagi dan meluruskan niat kita untuk bisa mengikuti kajian pada malam hari ini dengan lebih baik lagi dan lebih khidmat lagi. Mengajak acara selanjutnya yaitu taujih atau tausiah langsung dari Ustadz Syamsuri LC. Halo Ustadz, sudah siap guys? Dipersilahkan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar ya? Alhamdulillah jelas, Tad. Baik, baik. Langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Darin, kenapa ini? Oke. Materi ini kecil-kecil tuh. Bagaimana kondisi Madiun hari ini? Alhamdulillah baik-baik, Tad, semuanya. Tidak hujan tapi Alhamdulillah di sini disertai rintik hujan sejak tadi. Baik. Pas malam 21 ya ini ya. Insyaallah. Iya, Ustaz. Baik, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang al-ibadat al-mansiyah. Ibadah-ibadah yang terlupakan atau terabaikan. Materi ini disampaikan dengan tujuan agar kita kembali fokus, kembali melakukan sesuatu yang mungkin selama ini kurang menjadi perhatian kita. Karena pahala beribadah di saat banyak orang meninggalkannya,
itu pahalanya berlipat-lipat. Seperti orang kalau di masjid berzikir, itu wajar. Tapi pahala berzikir akan lebih hebat ketika orang lagi sibuk di pasar, di kantor, di tempat-tempat umum. Di saat banyak orang tidak melakukannya, kemudian kita melakukannya, maka pahalanya lebih besar. Bahkan Rasulullah pernah menjelaskan, seseorang yang menghidupkan sesuatu amal kebaikan yang ditinggalkan oleh banyak orang, maka pahalanya adalah 40. Seperti pahala 40 orang yang melakukan amalan tersebut. Para sahabat bertanya, arba'ina rajulan minna au minhu. 40 orang ini 40 orang dari mereka atau 40 orang seperti kami ya Rasulullah. Bal arba'ina rajulan minkum. Pahalanya adalah seperti 40 orang sahabat. Nah, ini luar biasa. Jadi pahala orang yang menghidupkan amalan-amalan yang baik itu sungguh luar biasa, seperti pahala amalan 40 orang sahabat. Kita berharap teman-teman semuanya dengan materi yang kita kaji ini kita memperoleh kemuliaan. Terlebih di bulan Ramadan ini, walaupun sebagian dari kita tidak bisa itikaf, namun tetap jangan lupa menyempatkan diri, mengambil kesempatan dan peluang untuk tetap bisa memperbanyak doa dan berada di masjid ketika ada kesempatan. Mengingatkan juga begitu kita masuk masjid, jangan lupa niat itikaf. Karena orang datang ke masjid tanpa niat itikaf, dia tidak mendapatkan pahala itikaf. Walaupun hanya beberapa menit. Dengan kita berniat itikaf, insya Allah akan mendapat pahala itikaf juga. Pada kesempatan yang terdahulu telah disampaikan tentang beberapa ibadah yang terlupakan ini. Yang pertama adalah ibadatul ridho, yaitu ridho terhadap ketetapan Allah. Orang yang ridho adalah orang yang tidak protes terhadap segala kejadian yang menimpa dirinya. Karena kadang-kadang Allah memberi ujian, cobaan itu bukan hal-hal yang mengenakkan saja, tapi juga hal yang tidak mengenakkan, yang tidak sesuai dengan selera dan mau kita. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, disinilah teman-teman semuanya, kalau kita sedang mengalami kesulitan, musibah, sesuatu yang tidak sesuai dengan selera kita, di situ kita akan diuji keimanan kita. Berapapun sudah lama kita ngaji, akan tetapi Islam ini berdiri bukan karena kita kolektor ilmu. Ilmu memang penting, harus dicari, tapi yang lebih utama bagaimana pengamalannya. Orang yang ridho akan nampak dalam hidupnya bahwa dia tidak marah-marah, tidak protes ketika ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan inginnya. Mengapa? Karena dia meyakini, menyadari itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita biasakan hingga nggak oleh sambat. Ojo kagian sambat, nggak mengeluh, nggak protes, nggak menyalah-nyalahkan siapapun. Jadi kemudian yang kedua, jabrul khawatir. Jabrul khawatir ini adalah bagaimana kita mengkondisikan perasaan kita untuk membuat orang yang lain di sekitar kita itu senang. Tentu ini dalam hal kebaikan. Seorang suami yang memuji masakan istrinya walaupun rasanya orang alor, orang idul. Ya. Makasih pasukan anti sambat. Ya. Kemudian ketika ada teman memberikan berita, tergopoh-gopoh, menurut dia kita akan senang kalau mendengar berita itu baru pertama kali dari dia. Maka ketika kita mendengar berita dari seseorang, kita juga anggaplah di hadapan dia bahwa kita baru mendengar berita itu dari diri.
Ini yang kedua, jabrul khawatir. Kemudian yang ketiga, qada'u hawaijin nas. Membantu urusan orang lain dalam hal yang kecil maupun yang besar apa saja. Pahalanya luar biasa, bahkan seperti lebih baik dari itikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Hadis riwayat Ibnu Umar. Siapa yang selalu membantu hajat orang lain, saudaranya, maka Allah akan selalu mencukupkan hajat hidup. Dalam kondisi seperti sekarang ini, teman-teman semuanya, banyak orang sama-sama membutuhkan. Kan tapi ketika kita masih peduli dengan hajat orang lain, nggak perlu khawatir, Allah akan mencukupkan hajat kita. Yang keempat, kalimat thayyibah. Kalimat yang baik. Bahkan ucapan yang baik ini dipesankan oleh Allah bagi siapa saja yang ingin memperbaiki nasibnya, bahkan sampai nasib anak turunnya. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi amal-amal kita, kerja-kerja kita ini yuslih, akan diislah oleh Allah. Bermula dari kita selalu mengucap yang baik. Ada seorang istri yang mencoba jualan di sini, di dekat Ma'had sini. Namun suaminya ini selalu komen, oh poinnya si tuku, nggak payu. Dari ucapan itulah teman-teman semuanya betul jualannya itu nggak laku. Gara-gara ucapan. Kalau kondisi begini terus, saya bangkrut misalnya, akan bangkrut juga. Ingat bahwa ucapan itu adalah benih. Taburlah benih-benih yang baik saja. Karena benih ini akan bertumbuh menjadi pohon akan berbuah. Dan buahnya sesuai benih yang kita tabur. Kalau benih yang baik, kita akan memetik buah yang baik juga. Mari kita contohkan, tolong hilangkan kosakata mesakne. Mesakne. Kita membantu orang tua, jangan karena saya mesakne wong tua, sudah tua, saya ingin berbakti, saya ingin menemani dia. Ya. Jangan. Al-Quran, hadis tidak pernah mengajarkan mesakne. Pada orang tua kita suruh birrun, berbakti. Kalau dasar hati kita itu berbakti, maka kita akan mendapatkan balasan bakti dari anak kita mungkin. Karena orang yang selalu mesakne orang lain, hidupnya suatu saat harus mesakne. Buah mesakne itu yang harus kita telan. Menolong orang lain jangan karena mesake, tapi karena ingin membantunya bahagia, membuatnya sukses, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah kalimat thayyibah. Yang kelima, sekarang kita masuk bahasan yang kelima, husnudzon. Ibadah yang kelima ini, semuanya yang kita bicarakan ini kebanyakan ibadah batin. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah izinkan berlaku dalam hidup kita, kita harus memasang kepercayaan, keyakinan bahwa itu baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah wujud pesan cintanya Allah kepada kita. Seperti kalau kita pernah pijat refleksi, ya. Kita ini pernah pijat refleksi. Ini mungkin ada ahli-ahlinya di sini ya. Ahli mijet atau ahli yang dipijat. Orang dipijat refleksi itu biasanya sakit luar biasa. Pada titik tertentu. Tapi begitu dia dipijat, selesai,
Mungkin besok lagi, pekan kemudian dia datang lagi minta dipijit. Mengapa? Walaupun dipijit itu sakit, pikiran dan batin yang dibangun adalah baik. Dia berbaik sangka kepada tukang pijitnya, apapun yang dilakukan oleh tukang pijitnya itu untuk kesehatan dan kebaikan dia. Maka apapun yang dirasa, dia tetap menjaga perasaan dan hatinya bahwa itu baik untuk dirinya. Itu kita bisa berbaik sangka kepada tukang pijit. Apalah lagi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada peristiwa di muka bumi ini terjadi kecuali atas keizinan Allah. Apapun itu, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo, masih dengar ini? Ya kok lemes nih? Masih. Wis buka purun kok lemes nih. Kurang air, Tat. Iki aja kaya anu to. Aja kaya apa ini aku ceramah di depan. Santai wae. Oke. Terima kasih. Nah, baik. Sip. Oke, kita lanjutkan. Berbaik sangka ini ada sebuah cerita ini. Ada sebuah cerita. Dalam suatu acara, tiba-tiba ada seorang pemuda yang menegur seseorang lelaki tua, agak tua begitu. Pemuda ini mengatakan, Pak Guru, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Ya, Waalaikumsalam, saya baik, Alhamdulillah. Pak Guru masih ingat saya? Ternyata lelaki tua itu adalah seorang guru. Seorang guru. Siapa ya kamu? Perasaan saya tidak ingat. Itu Pak Guru dulu. Saya yang mencuri jam tangan. Mencuri jam tangan? Iya, ketika SD dulu Pak Guru, sekian puluh tahun yang lalu. Pak Guru ini mencoba mengingat-ingat. Kemudian anak muda ini mengingatkan dulu bahwa di kelas waktu SD ada rekannya yang kehilangan jam dan dialah yang mencurinya. Yang menemukan jam tangan itu adalah gurunya ini. Maka gurunya ini mengatakan, saya betul-betul mohon maaf, saya tidak ingat kamu. Kok bisa begitu Pak Guru? Akhirnya sang guru ini bercerita, ketika kalian ada yang kehilangan jam tangan kala itu, maka anak-anak ini semuanya, anak-anak SD ini diminta untuk menghadap ke dinding dalam keadaan mata tertutup. Semuanya. Kemudian sang guru itu mencari jam tangan di saku anak didiknya ini. Semuanya. Dan akhirnya ketemu. Setelah ketemu, Pak Guru berada di depan kelas dan mengatakan, buka mata kalian. Alhamdulillah jam tangannya sudah ketemu, silakan diambil. Apa yang istimewa di sini? Ketahuilah, ketika kalian menutup mata, saya juga menutup mata kala itu. Ketika menggeledah kalian, saya tidak melihat kalian. Dan saya tidak tahu siapa yang jam tangan itu ada pada dirinya. Kenapa demikian? Karena saya menjaga hati saya untuk tidak berburuk sangka kepada kalian semuanya. Bahkan salah satu dari kalian. Walaupun di antara kalian pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya subhanallah. Ternyata guru tadi tidak pernah melihat siapa yang mengambil jam tangan dari salah satu muridnya itu. Ini cara bagaimana kita selalu menjaga baik sangka kita pada orang lain. Ya. Oke, kemudian yang keenam,
ibadah zakatul ilmi. Yang keenam adalah ibadah berupa zakat ilmu. Setiap ilmu yang kita peroleh itu sejatinya amanah. Ada tanggung jawab besar. Sebagaimana kita tolabul ilmi, juga tolabul rizki. Kadang-kadang kita menuntut mencari rizki. Ilmu juga kita cari. Nah, kalau kita mencari rezeki, mencari duit, itu ada zakatnya. Ternyata ilmu itu juga ada zakatnya. Apa zakatul ilmi? Zakatul ilmi itu adalah diajarkan. Jadi ketika kita memperoleh ilmu apa saja, kita harus menzakatinya dalam bentuk mengajarkannya pada orang lain. Bayangkan seperti kita menerima materi-materi ilmu macam-macam. Semuanya kita peroleh dari zat yang maha mengetahui. Al-Alim. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril. Rasulullah melanjutkannya kepada para sahabat. Sahabat kepada tabi'in. Tabi'in kepada tabi'in, dan seterusnya, dan seterusnya. Terus. Tibalah di antara ilmu itu sampai kepada kita sekian persennya. Maka agar ilmu Allah ini tetap menyuburkan bumi ini, menerangi alam semesta, caranya bagaimana? Ilmu ini harus kita teruskan ke orang lain, ke orang berikutnya. Ketika kita tidak meneruskannya, berarti kita telah berjasa memutus risalah, ngendek ilmu. Maka ketika kita mendapatkan ilmu apa saja, pengetahuan apa saja, bahkan ketika ada seseorang bertanya tentang sesuatu dan kita tahu, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya, menyampaikannya. Terlebih kalau kita seorang ustadz, seorang guru, jangan sampai kita merasa dibutuhkan oleh umat, ya. Tapi kitalah yang membutuhkan umat. Para dai jangan merasa dibutuhkan oleh umat. Justru kitalah yang membutuhkan umat. Tanpa umat, apa artinya seorang dai? Apa artinya seorang guru bila tidak ada muridnya? Apa artinya kiai kalau tidak ada santrinya? Ilmu. Zakat ilmu. Bahkan ayat yang berkenaan dengan menuntut ilmu dan menyampaikannya. Liyungdziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ayat itu atasnya ini berkenaan dengan peperangan. Ayat-ayat tentang peperangan tiba-tiba diselingi tentang laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Mengapa tidak pergi di antara mereka satu golongan untuk tafaqquh fid-din? Diudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Berdakwah kepada kaumnya, menyampaikan ilmu. Ini ayat-ayat yang sebelumnya itu tentang kital semuanya, peperangan. Kemudian diselai dengan thalabul ilmi dan menyampaikannya. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan bahwasannya menuntut ilmu dan menyampaikannya itu kemuliaannya seperti orang yang berjihad di medan perang. Makanya orang yang mansalaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia dimudahkan jalan menuju surga. Seperti mujahid. Nah, teman-teman semuanya jangan pelit tentang ilmu ini. Apapun yang telah kita ketahui, mari kita berbagi. Ini luar biasa, bahkan penduduk langit dan bumi memohonkan ampun dan kebaikan bagi mu'allimin nas al khair, bagi siapa yang mau mengajarkan kebaikan pada manusia. Kayak ini fasilitasnya guru.
fasilitasnya para dai, para kiai, para ustadz, mendapatkan doa dari para malaikat dan banyak makhluk di bumi. Selain juga mendapatkan doa dari namlah, dari semut-semut. Jadi semua semut di bumi ini mendoakan para guru, para dai. Masya Allah. Ya. Sampai ikan paus yang ada di laut mendoakannya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, ibadah at-tafa'ul wal amalu billah. Apa ini? Optimis. Optimis. Dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada peristiwa yang terjadi dalam hidup kita kecuali dalam batasan kemampuan kita. Ketika Siti Hajar dalam keadaan kehabisan bekal, nggak duwe banyu kaya Mas Lampang, banyu nentek. Saya ingin bertanya coba. Ketika itu Hajar berlari dari Sofa ke Marwah. Itu mencari apa? Silakan dijawab. Betul. Nyari apa? Mencari air, Tat. Logikanya kalau dia mencari air, Sofa Marwah itu utara dan selatan. Ngalor ngidul, ngalor ngidul. Padahal posisi beliau itu kayak di piring. Kenapa nggak ada gerakan ke timur dan ke barat? Iya, tak? Maka dia tidak mencari air. Hajar tidak mencari air. Gitu loh. Kenapa nggak ada cerita kalau mencari air kan ngalor ngidul, ngalor ngidul. Padahal bisa ngetan ngulon. Iya, tak? Lek ning lor neng ngidul, ngidul neng ngalor. Orang ngetan, orang ngulon. Nah, ini rahasianya. Jadi Hajar ini dalam keadaan kehabisan bekal, dia berjalan ke arah di mana Ibrahim dulu datang dan pergi ketika meletakkan dan meninggalkan mereka berdua. Itu ya rahasianya. Jadi dari mana Ibrahim datang dan perginya. Dia datang ke sana, berlari dari sana. Gitu ya. Jadi itu rute kedatangan dan kepergian Ibrahim. Jadi bukan golek banyu. Dia sedang mencari yang menolongnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu wujud ikhtiar dia. Ikhtiarnya bagaimana? Mengikuti jejak suaminya, ngalor ngidul ngono tok. Dan lihat, air Zam-Zam itu tidak di Sofa dan tidak di Marwah. Jadi posisi Zam-Zam itu di dekat Ka'bah dan tidak di titik Sofa ataupun Marwah. Apa artinya? Bahwa ketika kita ada persoalan seberat apapun, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Dan hasilnya itu Allah akan berikan dari posisi, dari keadaan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Ternyata yang berikhtiar itu Hajar, titik ketemunya sumber itu dari kaki kecil Ismail. Dan itu tidak di Sofa dan tidak di Marwah. Jadi boleh aja kita beraktivitas, bekerja sana sini, tapi jangan meyakini bahwa rezeki kita itu ada di kantor, rezeki kita itu ada di sawah dan sebagainya. Rezeki kita itu di sisi Allah. Habis sama iris hukum, di langitlah rezekimu. Allah yang ngatur semuanya. Bisa saja usaha kita itu ke selatan, tapi rezekinya datang dari utara dan seterusnya. Bahkan ketika Maryam setelah melahirkan seorang diri,
Maryam ini melahirkan seorang diri dan di bawahnya ini ada sungai kecil. Ya, ada sungai kecil. Beliau sedang bersandar di pohon kurma. Tentu wanita yang belum pernah melahirkan dan melahirkan sendiri sangat berat. Tapi itulah kondisi Maryam. Dalam kondisi dia membutuhkan tenaga, tidak ada yang menolongnya, datanglah ilham dari Allah agar gerok pohon kurma. Coba bayangkan kalau kita yang besar aja laki-laki nyekel wit klopo kon gerok kira-kira ceplok ora. Padahal kurma itu lebih kuat ikatannya dengan mayangnya itu. Dan pohonnya seperti pohon kelapa lah besar begitu. Tapi itulah yang dilakukan oleh Maryam. Dipegang kurma itu dan hanya gerakan kecil. Tusakit alaiki rutoban janiyah. Tiba-tiba berguguranlah kurma-kurma segar itu. Nggak masuk logika memang. Dengan tenaga yang sangat ringkih, baru melahirkan, kok mampu gerok pohon kurma iso berguguran, itu mustahil. Apa maknanya? Ketika kita dalam kondisi sesulit apapun, lakukan yang bisa kita lakukan. Apapun itu. Selebihnya Allah yang akan beresin, gitu maksudnya. Tapi harus ada wujud keterlibatan kita sekecil apapun. Lihatlah ketika Nabi Musa alaihissalam. Ini dikisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 24. Fasaqalahuma tsumma tawalla ila dhilli faqala Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Setelah Musa ini membantu dua wanita itu meminumkan gembalaannya, maka kemudian Musa kembali berteduh di bawah pohon di Madian. Kemudian Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku sangat membutuhkan karuniamu. Jadi Musa meninggalkan Mesir dalam keadaan tidak membawa harta. Bahkan dia dikejar-kejar karena dituduh baru membunuh satu orang di Mesir. Jadi DPO kala itu. Dia bingung mau kemana, nggak punya tempat tinggal, nggak punya pekerjaan, nggak punya keluarga. Dalam keadaan itu, Nabi Musa melakukan apa yang bisa ia lakukan. Contohnya menolong dua gadis itu untuk memberi minum pada domba-dombanya. Dia lakukan setelah itu. Setelah itu dia hanya berdoa kepada Allah karena udah bingung, entah mau kemana lagi. Karena kala itu kekuasaan Fir'aun itu luar biasa, sampai mana-mana. Nah, teman-teman semuanya, maka setelah itu kita tahu kejadiannya. Dua gadis itu mendatangi Musa untuk diajak ke rumahnya. Ketemu ayahandanya, yaitu Nabi Syuaib. Akhirnya dia dapat rumah, dapat kerjaan, ngopeni wedhus selama 10 tahun, lan itu bojo. Ya. Nanti terakhir kemudian dia mendapat nubuah, kenabiannya dari peristiwa ini. Maka para ulama mengajarkan bagi siapa saja yang masih, ini pasukan jomblo fisabilillah, pengen dapat jodoh, atau yang belum punya rumah pengen punya rumah, yang belum punya pekerjaan pengen punya pekerjaan, yang ingin mendapatkan posisi tinggi, ya jabatan martabat, pakailah doanya Musa ini. Ini diijazahkan oleh para ulama. Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya, mumpung ini Ramadan, ya, coba baca itu setiap habis sholat sesuai keyakinan Anda. Boleh 21 kali atau berapa silakan. Karena Anda akan melihat kedahsyatan dari doa ini.
Dan di sini sudah biasa kita ijazahkan ke masyarakat dan luar biasa hasilnya. Jadi tetap beroptimis. Capir lagi. Oh, masih. Kemudian yang ke-8, ibadah tarku ma la ya'nik. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Keislaman seseorang baik tidaknya itu bisa dilihat dari bagaimana dia tidak senang mencampuri urusan orang lain. Di antara persoalan banyak masyarakat kita hari ini adalah baper. Ya, suratnya ingat Al-Qasas ayat 24, Bro. Oke, Al-Qasas ayat 24 tadi itu. Jadi kebanyakan kita itu baperan, gampang penasaran. Hingga kita lihat komen-komen itu. Jadi netizen ini atau covizen ya, pasukan di masa COVID ini, covizen. Ya Allah, itu bisa sangat terkenal ini di dunia. Jangan pernah musuh netizen Indonesia. Akan mendapatkan komen-komen yang bisa membuat terkenal dan bisa sebaliknya menghancurkan seseorang. Jadi kita ini suka, masyarakat kita ini punya budaya senang ngurusi urusan orang lain. Teman-teman semuanya, itu tidak baik. Kita tidak perlu ingin masuk ke dalam urusan orang lain. Saya pernah sesekali dulu ya pernah bertemu dengan guru dari Mesir. Ya biasalah kita orang Indonesia ini bertanya, ya Syekh kaifa haluk, kaifa ahluk, kaifa aulad. Beliau itu langsung merah pada mukanya. Kenapa? Di sini orang Arab itu sangat aib, tidak layak. Mengapa lelaki menanyakan kondisi istri dan anak-anak? Padahal di kita itu hal yang lumrah ya. Hal yang lumrah. Bagi mereka itu sangat serius. Sangat serius ya. Ya memang bisa mau coro lah ya. Ini untuk sekedar tahu aja. Jadi artinya kita kalau memang tidak diminta untuk masuk dalam urusan orang lain, nggak perlu masuk ke dalamnya, apalagi melakukan jasus, wala tajassasu, mengintai. Nah sekarang ini apalagi yang lebih bikin baper, ada aplikasi ya. Kalau Anda termasuk jamaah TikTokiyah atau jamaah YouTubiah, mungkin akan mengikuti. Apa itu? Ini sekarang ada aplikasi, Anda ingin tahu pacar Anda, suami Anda, chat dengan siapa, telepon dengan siapa, ya download saja aplikasi ini. Nah, kan gitu ya. Ya Allah, suaminya sendiri dimata-matai. Padahal para ulama menjelaskan seorang istri itu haram hukumnya membuka HP suaminya. Karena itu masuk privasi. Itu melakukan tajassus, memata-matai. Apa sih? Mengapa sih suaminya nggak bisa nggak percaya pada suamimu ini? Jadi kalau seorang lelaki ini dimata-matai begitu, dicurigai begitu, maka insya Allah kecurigaannya akan menjadi nyata. Berkat doa istrinya. Karena apa yang dikhawatirkan itulah yang justru terjadi. Maka ibu-ibu yang dengarkan ini, tolong mulai sekarang, ya toh, percayalah pada suamimu. Gak usah megang HP-nya kalau tidak diminta. Pokoknya kan harus terus terang Ustaz. Terus terang itu ada batasnya. Saya mau sampaikan dengan jujur di sini. Kalau semua lelaki, suami itu terus terang, saya yakin istri itu akan menderita. Ini contoh aja ya. Mas Lambang lagi keluar ke Madiun. Naik sepeda motor, terus ngelihat cewek cantik. Dan berkali-kali, alhamdulillah, keberuntungannya.
Terus sampai rumah kok ceritanya nang bojomu. Wah, emang delok cewek ayu ngene. Kan harus jujur ya. Kira-kira bojomu ngeluh ora? Gitu ya. Jadi jangan dipahami bahwa berumah tangga itu mesti harus semuanya dibuka, itu tidak. Ada hal-hal yang tetap harus jadi privasi. Ini ya. Ini bagi yang jombloan, jomblowati mungkin belum mengerti lah ya. Tapi setidak-tidaknya seruan bagi ibu-ibu ya. Sudahlah. Rasulullah ngajari ketika suaminya pergi dari rumah, ucapkan aja astaudiukumullah. Ya Allah, aku titipkan suamiku kepadamu. Lewat dititipnya kepada Allah kan tenang hatinya. Jangan sampai keluar rumah 5 menit di telepon, 10 menit di WA. Itu nggak percaya blas itu. Sudahlah titipkan kepada Allah, yo nyatane buktine muter-muter esuk teko sore mulih yo nang omah. Teko ngomah periksaan yo jek utuh. Loh, ora kurang blas. Ya, latihan ini insyaallah ya. Jadi jangan terlalu sibuk ngurusi urusan orang lain. Ini tidak hanya suami istri ya. Terlebih kepada saudara kita, tetangga kita, atau siapa saja. Ketika tidak kita ini diminta masuk untuk membantunya, jangan. Baik, yang kemudian yang ke-9, ibadah at-taghaful fi uyubi ghairik. Apa itu? Taghaful fi uyubi ghairik. Ini artinya kita tidak perhatian terhadap aib orang lain. Jadi ini ibadah yang luar biasa. Jangan sibuk memperhatikan aib orang lain. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, semua orang itu punya kekurangan, punya aib. Namun ketika kita ini fokus pandangan kita, penilaian kita kepada yang baiknya saja, maka Allah akan tunjukkan kebaikan dari orang tersebut. Dan ini sekaligus cara untuk memperbaiki hubungan. Ini ada kisah nyata teman saya dari Jogja. Setiap kali dia ketemu kucing, maka kucing itu selalu nempel ke dia. Namun beda ketika ketemu anjing. Dimanapun ada anjing, maka dia ini digonggongin dan dikejar. Di mana saja. Waktu itu ketika di Bali dia lagi dalam sebuah acara. Akhirnya dia bercerita ke kawannya yang sekamar itu tentang kondisinya mengapa anjing selalu mengejar dia. Kawannya mengatakan, kamu mungkin sangat suka kepada kucing. Sementara kepada anjing tidak. Memang begitu dia bilang. Kucing itu baik. Sementara anjing itu kan najis. Dia menyampaikan argumen bahwa anjing itu binatang yang tidak baik. Ya justru itu bro, kamu diperlakukan anjing seperti itu. Mulai sekarang ubahlah, ketahuilah kisah Ashabul Kahfi itu tidak komplit kalau tidak ada anjingnya. Anjing itu binatang yang sangat setia. Bahkan ada polisi anjing. Anjing dari jenis yang apa namanya? Polisi dari jenis anjing untuk anjing pelacak itu. Tapi nggak pernah ada kucing polisi orang ini. Kenapa? Karena keistimewaan binatang ini harganya mahal banget itu. Banyak kisah anjing ini berlari sampai 100 kilo, 200 kilo untuk mengejar majikannya yang pindah kota. Atau nungguin sampai seminggu lebih di makam majikannya yang telah meninggal. Binatang yang sangat setia. Setelah itu, cara berpikir kawan kita ini berubah jadi baik kepada anjing itu. Anjing itu memang najis liurnya. Akan tetapi dia memiliki sifat-sifat yang positif. Apa yang terjadi setelah dia perbaiki cara pandangnya kepada anjing itu,
Begitu dia keluar hotel, anjing yang biasanya menyala tidak menyala lagi. Dia ke Jogja melihat di gang yang biasanya dia lewat, anjing ini menyala, ternyata tidak lagi. Padahal anjingnya tidak pernah diberitahu. Apa rahasianya? Cukup kita mengubah penilaian kita pada orang lain. Kalau kita punya pasangan kurang baik menurutmu, seorang suami misalnya, maka lihatlah sisi baik istrimu. Delok api itu wae. Mosok ora ning api. Di antara baiknya setidaknya dia telah melahirkan anak turun kita. Di antara baiknya dia masak. Tuh. Dan seterusnya. Lihat baiknya saja. Begitu kita mulai fokus pada baiknya, maka Allah akan tunjukkan kebaikan dia, dan seterusnya. Kepada teman juga begitu, pada orang lain, kita latihan terus fokus pada baiknya saja. Ngerti nggih? Cita waktunya, Mas. Ada ingat-ingat teman-teman semuanya, kalau kita ini perhatian kepada keburukan orang lain, kita melihat keburukan orang lain, kita perhatikan terus, maka akan terjadi koneksi, terhubung kita dengan orang itu dan keburukannya. Apa yang terjadi? Datang dalam sebuah hadis, ketika kita menilai buruk orang lain terus-menerus, maka kita tidak dibiarkan mati sebelum melakukan keburukan seperti yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini bahaya. Mengapa demikian? Karena memang hukum alam demikian. Ketika kita memperhatikan fokus pada keburukan, maka sejatinya kita sedang mengakses keburukan itu supaya datang dan berlaku dalam hidup kita. Hingga ketika kita tanpa sengaja melihat keburukan orang lain, kita diajari doa wal a'yadu billah atau naudzubillahi min dzalik. Aku berlindung kepada Allah dari hal yang seperti itu. Tujuannya agar keburukan itu tidak sampai kepada kita atau kita tidak melakukan seperti keburukan yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka hati-hati, mari kita fokus pada kebaikan. Kemudian berikutnya, yang ke-11. Ke-10 dulu ya. Ibadatu al-imhali was sabri. Al-imhal itu apa? Memberi kesempatan. Memberi peluang lagi. Dan sabar. Mungkin saja kita berurusan dengan orang lain. Apa saja. Janji. Dan tak nih, opo. Besok tadi. Gitu ya. Oke Mas, jadi besok. Begitu besok kita datang ke sana, ternyata belum jadi. Berilah dia kesempatan. Kesempatan apa? Kasih waktu lagi. Tambahan waktu lagi misalnya. Orang selalu memberi kelonggaran, kesempatan pada orang lain. Ini al-imhal was-sabri. Dan sabar pada kondisi tersebut. Hingga ketika misalnya kita ada janji untuk sesuatu apapun ya, utang piutang, menyelesaikan proyek, menyelesaikan garapan misalnya, sudah janjinya ternyata belum selesai. Kasihlah dia tambahan waktu lagi. Itu ibadah. Sebagaimana teman-teman semuanya, kita juga punya dosa, punya kesalahan. Allah menginginkan kita bertaubat, dan Allah ini menunggu kita sampai kita mau bertaubat. Ada diskusi menjelaskan ketika ada malaikat ini lapor kepada Allah, ya Rabb, hambamu berbuat dosa. Allah mengatakan tunggu. Ya Rabb, dia masih berbuat dosa. Tunggu. Setelah sekian lama kemudian, hamba itu akhirnya bertaubat. Oh, lihat tuh, hambaku bertaubat.
Lihat Allah itu memberi jeda waktu yang sangat panjang kesempatan bagi sang hambanya untuk mau kembali kepadanya. Kita meniru sifat Allah ini memberi kesempatan dan sabar terhadap kondisi tersebut. Oke. Ini yang ke berapa ini ya? 10 ya. Kemudian yang 11, ibadatu waqfi syai'at indak. Jadi ketika ada hoax, ada berita-berita yang tersebar, berhentilah di diri kamu. Saya tidak mendengar, saya tidak melihat. Ya. Jadi kalau ada berita-berita yang tidak baik, apalagi berita-berita yang belum jelas, jangan langsung di-share. Kita ini gampang share. Inja akum fasikun binabain, fatabayanu, kadang-kadang tanpa tabayun sudah langsung nyebar aja. Apalagi sekarang dunia maya seperti ini kuatnya ya. Maka teman-teman, mari kita latih diri kita untuk ketika mendengar sesuatu yang rumor-rumor yang tidak baik, apalagi cukup berhentilah di diri kita. Anak kobruh, saya menjadi kuburannya. Jadi semua info, apalagi yang tidak baik, cukuplah berhenti di diri kita. Karena orang yang suka menutupi aib orang lain, Allah akan menutupi aibnya di dunia sampai di akhirat. Ini luar biasa pahalanya. Oke, kemudian yang ke-12, ibadah at-tabassum. Apa ini? Tersenyum. Jadi di diri kita itu ada namanya hormon endorfin. Ini hormon dewa, hormon kebahagiaan, hormon imunitas. Orang yang memiliki endorfin ini aktif pada dirinya, maka yang sakit gampang sembuh. Yang sedih gampang bahagia. Bagaimana salah satu cara mengaktifkannya? Salah satu mengaktifkannya makan yang pedas, minum yang panas. Itu caranya. Atau yang paling gampang tersenyum. Nah, ini terapi tersenyum. Begitu kita ini tersenyum, maka hormon ini akan aktif. Hingga bagi siapa saja yang sakit, dan sakitnya itu tidak bisa tersenyum, maka mulai sekarang latihanlah tersenyum minimal 70 kali sehari. Karena Anda sedang mengaktifkan hormon endorfin ini. Sakit seberat apapun akan hilang nanti. Karena hormon ini akan menepis, menghalau, bahkan penyakit kanker. Dahsyat ini. Jadi semakin kita itu bisa tersenyum, maka penyakit akan pergi. Bahkan sebuah rahasia kalau kita ini di dunia ruqyah, setan itu tidak doyan pada orang yang bisa tersenyum. Aneh tuh. Jadi kalau eneng setan teko guyu mesem. Dia ngale dhewe. Makanya rata-rata orang yang terkena gangguan sampai kesurupan, entah itu sihir, pelet, mesti orangnya itu kalau nggak pendendam adalah orang yang menikmati kesedihan. Dan itu menjadi bahan bakar ilmu sihir. Jadi sekarang teman-teman latihan tersenyum berapa? 70 kali. Senyum-senyum dewe ya. Sampai-sampai Rasulullah menjelaskan kita ini disupport dengan sabdanya tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah, itu sedekah. Bahkan ada hadis yang panjang, lakukanlah kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukan nyamar ma'ruf, nyambi mungkar loh ya. Sekarang ini ada istilah baru di sini, nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Oh, ngono iki. Anak-anak wae. Jadi bersedekah itu kebaikan dan di puncaknya ora iso ibadah, ora iso sedekah, saura-ora ini kata beliau ya, bermuka ceria. Tuh. Bermuka ceria itu gambarannya piye? Ya iso tersenyum itu. Latihan baik ketemu sapa wae mesem wis ngono tok. Insyaallah
Gangguan-gangguan akan pergi dan hidup kita akan mudah bahagia. Yang terakhir, idkhalus surur ala qalbi muslimin. Apa itu? Memasukkan rasa senang pada orang lain. Dalam sebuah penelitian, jadi ada semacam kapsul ya, satu kapsul yang biasanya kapsul untuk penenang bagi orang-orang yang kecanduan gitu, atau ketika mengalami gejolak jiwa. Dia dikasih satu kapsul itu, kemudian dia akan tenang dan bisa stabil dan happy. Saya lupa nama ininya. Nah, ternyata teman-teman semuanya, ada suatu tindakan yang pengaruhnya sama. Seperti orang menelan satu kapsul tersebut. Apa itu? Ketika seseorang menerima pemberian. Jadi ketika orang itu dikasih hadiah, dikasih apa, dia itu senang. Dan kualitas senangnya itu seperti orang yang menelan kapsul tadi, kapsul penenang itu. Itu orang yang diberi. Makanya ketika teman kita lagi sedih, kasih aja dia. Kasih hadiah, kasih sesuatu. Dan itu ibadah yang luar biasa. Apa rahasianya lagi? Kalau orang yang menerima pemberian itu bahagia, seperti menelan satu kapsul itu, maka orang yang memberinya itu mendapatkan kebahagiaan 2 kali lipat dibanding orang yang menerimanya. Maka ketika kita lagi bersedih, berbagilah. Senangkan orang lain. Siapa saja yang hidupnya menyenangkan orang lain, maka hidupnya akan dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, dalam hal ini, dalam kehidupan jangan berjual beli. Artinya bagaimana? Berjual beli itu saya mengeluarkan duit, saya menerima barang dari orang tersebut. Ini tidak berlaku dalam kehidupan. Jual beli kita sudah selesai dengan Allah. Jadi ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita sedang bertransaksi dengan Allah, maka jangan berharap kebaikan itu dibalas oleh orang yang kita baiki. Anda akan kecewa kalau memperlakukan hubungan transaksional dengan manusia. Berbuat baik aja terus-menerus. Allah yang akan membalasinya. Wallahu a'lam. Oke, bro. Udah jam 9 lebih ini. Silakan. Teman-teman nggak bisa itikaf karena zona merah. Iya. Nggak tahu. Mungkin dibuka sesi tanya jawab tadi ya. Ya satu, Bobi ngono rapopo betodo. Satu. Mungkin ada dari peserta yang mau memberi pertanyaan atau suatu biar apa ya? Mungkin ada sesuatu yang perlu ditanyakan. Monggo, satu aja. Ini ada pertanyaan di chatting. Bagaimana kalau senyum tapi terpaksa? Praktekno coba. Kenapa tersenyum aja terpaksa? Ingat-ingat baik-baik. Tersenyum itu ibadah. Jadi lakukanlah karena Allah. Saya yakin yang merasa tersenyum dengan terpaksa itu karena manusia. Kalau dia memahami bahwa saya tersenyum ini mengikuti tuntunan Rasulullah, dia akan dibalasi oleh Allah, maka dia akan tulus. Orang yang tersenyumnya terpaksa, itu alasannya hanya satu. Ya toh? Karena orang yang di hadapannya itu jengkelin dia. Iya, Bro. Orang yang tidak disuka
atau kondisinya dia belum lagi tidak happy. Ingat-ingat teman-teman semuanya, ini ibadah. Hubungan kita tidak dengan manusia ya. Senyum saja terus terpaksa. Ketika kita ingat bahwa ini cara kita beribadah dengan cara yang murah dan gampang, mengapa harus dengan terpaksa? Ya boleh saja sih dilatih. Tersenyum, terus tersenyum, terus. Insya Allah nanti lupa kalau dia sudah memaksa diri untuk tersenyum. Belajar, ya. Oke. Ustaz, tolong di-share doa Nabi Musa atau ada di surat apa? Kayaknya ini sudah ya tadi. Apa pertanyaan doanya Nabi Musa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Surat Al-Qasas ayat 24 tadi. Oke, ada yang lagi? Mungkin ada lagi, satu kali lagi mungkin. Ngantuk aja ya Mas. Ketinggali pun Pak. Ya wes. Oke. Kalau Lanjut, tidak ada, mungkin kita lanjut. Monggo MC untuk melanjutkan. Oke, siap Ustaz. Halo Ustaz, terdengar suara saya? Cek. Baik, syukran jazakallah kepada Ustaz Syamsuri atas penyampaian materinya dengan tema ibadah-ibadah yang terlupakan. Ya. Tadi cukup banyak poin-poinnya, sekitar 13 ya Ustaz, ya, poin-poin ibadah yang terlupakan. Mudah-mudahan dengan penyampaian Ustaz Syamsuri tadi, ibadah-ibadah yang terlupakan tadi bisa kita ingat dan juga bisa kita amalkan. Jika tidak bisa semuanya diamalkan, minimalnya tidak ditinggalkan semuanya. Baik, menginjak acara selanjutnya yaitu penutup dan doa insya Allah akan disampaikan langsung oleh dan dipimpin langsung oleh Ustaz Syamsuri LC. Kepada Ustaz, dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu anhu kulli sahabati Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa atibuddaha wahdiha subulaha wa mla'aha binurikal ladzi la yakhbu wa syarah suduraha bi faydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaika wa ahyiha bi ma'rifatik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Baik, para jemaah, para peserta kajian online, mari kita sama-sama tutup acara pengajian pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Terima kasih Tat Samsuri. Langsung metu ya.